Kusmiati Mars, selaku Direktur Rumah Sakit IMC Sentul. Apa tantangan yang pernah dihadapi oleh Rumah Sakit IMC Sentul, dokter? Ya, tantangan tentu selalu ada, khususnya menyangkut kepercayaan dari klien, karena bidang kesehatan tidak seperti bidang yang lainnya. Peningkatan bukan hanya soal pelayanan ya, dokter. Nah, bagaimana dengan peningkatan mutu manajemen? Ya, mutu manajemen kami setiap minggu, setiap hari Senin kita akan selalu duduk bareng berkoordinasi. Peran apa yang dimainkan oleh Rumah Sakit IMC Sentul dalam mewujudkan Kabupaten Bogor sehat? Ya, kami bekerja sama dan kami akan support setiap program dari pemerintah. Kami mulai dari promotif preventif. Banyak harapan agar Rumah Sakit IMC Sentul dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Ikuti perbincangannya bersama Dr. G.A. Kusmiati Mars. Saya Alma Katina Farida. Inilah Days and Talk. Rumah Sakit IMC Sentul terletak di lingkungan Eco Green Sentul Bogor. Rumah Sakit IMC Sentul ini merupakan rumah sakit yang memberikan perawatan dan pelayanan kesehatan pada semua kalangan masyarakat dan tentunya selalu membangun kepercayaan kuat bagi masyarakat demi menjadi rumah sakit pilihan utama untuk Anda. Didukung oleh berbagai fasilitas medis yang lengkap dan terkini untuk memberikan pelayanan terpadu bagi perawatan kesehatan. Fasilitas dan kualitas menjadi hal penting bagi Rumah Sakit IMC Sentul. Bedah plastik, estetika, juga pain management dan minimal invasive neurosurgery merupakan layanan unggulan dari Rumah Sakit IMC Sentul. Terdapat juga fasilitas umum lainnya yang dapat digunakan oleh pasien dan pendamping pasien. Kegiatan bakti sosial merupakan kegiatan penting bagi Rumah Sakit IMC Sentul. Kegiatan bakti sosial rumah sakit ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran untuk menjaga kesehatan serta mempererat hubungan kekeluargaan tentunya antara rumah sakit dan masyarakat. Di dalam kegiatan bakti sosial ini, terdapat kegiatan berupa pengecekan kesehatan serta diberikannya obat-obatan yang gratis. Pasien juga ikut memeriahkan kegiatan ini seperti halnya bernyanyi dan menari bersama, dengan mengutamakan pelayanan yang sempurna. Halo pemirsa, hari ini Rumah Sakit IMC Sentul merayakan ulang tahunnya yang ke-6 dengan serangkaian kegiatan yang cukup meriah. Banyak harapan agar Rumah Sakit IMC Sentul dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya. Ikuti perbincangannya bersama Dr. G.A. Kusmiati Mars. Saya Alma Katina Farida. Inilah Days and Talk. Halo pemirsa, sekarang saya sudah bersama Dr. G.A. Kusmiati Mars selaku Direktur Rumah Sakit IMC Sentul. Halo, apa kabar dokter? Kabar baik, terima kasih. Wah, senang sekali rasanya saya dapat berjumpa dengan dokter langsung dalam dialog hari ini, tentunya di Days and Talk. Pertama-tama, saya mau mengucapkan selamat atas suksesnya acara ulang tahun rumah sakit yang sangat meriah hari ini ya. Terima kasih banyak. Langsung saja ya dokter, apa sih yang menjadi refleksi penting dari perayaan ulang tahun rumah sakit IMC kali ini? Ya, refleksi penting dari kami adalah kami ingin menginformasikan kepada masyarakat dalam perjalanan 6 tahun ini kami selalu mengadakan perubahan sesuai dengan tagline kami, Transforming Healthcare Experience. Waduh. Ya, karena kami ingin terus memperbaiki pengalaman-pengalaman dari klien-klien kami bahwa kami terus selalu bertransformasi menjadi lebih baik dan semakin baik lagi. Wah, luar biasa ya dokter. Baik dokter, terletak di Eco Park Sentul Kabupaten Bogor ya. Apa saja sih fasilitas medis dan pelayanan terpadu bagi perawatan kesehatan yang diberikan? Oke, di IMC Sentul memberikan pelayanan dari mulai pelayanan sederhana sampai pelayanan dengan
teknologi terkini berupa minimal invasif, mulai dari operasi kebidanan, urologi, bedah, bahkan sampai bedah syaraf dengan teknologi menggunakan mikroskop dan siam dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Kami sudah dapat melakukannya karena kami didukung oleh SDM yang profesional dan peralatan tentunya kita selalu mengikuti perkembangan teknologi kedokteran. Ya, dokter, bagaimana dengan pelayanan terhadap pasien? Ya, seperti tadi saya katakan bahwa kita selalu terus berusaha untuk memberikan pelayanan yang semakin baik lagi. Tentu kami dari segi SDM selalu terus meningkatkan kompetensi profesional mereka melalui workshop, melalui simposium, atau mereka belajar lagi. Ya, selain itu dari sisi alat medis tentu kita juga akan mengikuti terus perkembangan teknologi medis yang terkini karena kami ingin memberikan yang terbaik bagi pasien-pasien kami. Ya. Di ulang tahun yang ke-6 ini, apakah Rumah Sakit IMC Sentul ini mempunyai strategi tersendiri dalam menimbulkan rasa trust pasien? Ya, kalau zaman dulu Ya, pelayanan kesehatan itu seakan-akan hanya milik kami tim medis. Ya, tetapi saat ini tidak lagi. Pelayanan kesehatan harus melibatkan pasien dan keluarganya. Kita selalu fokus kepada pasien, khususnya pasien safety, dan setiap keputusan tindakan medis kita selalu melibatkan pasien dan keluarga. Jadi kita selalu berbicara, mendiskusikan dengan pasien dan keluarga apa yang akan kita lakukan, kemudian apa alternatifnya, apa saja yang kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga pasien bisa dengan jelas dan memutuskan apa yang akan dilakukan. Dokter, apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi oleh Rumah Sakit IMC Sentul? Dokter tahan dulu jawabannya. Selepas yang satu ini, tetap di Days and Talk. Membuka mata adalah momen berharga. Momen yang harus disyukuri. Untuk setiap awalan baru, untuk setiap usaha dan tekad keyakinan. Memberikan yang terbaik untuk yang dicintai. Faktor penting yang perlu dilakukan sebelum seseorang melakukan prosedur estetik, yaitu tindakan untuk mendapatkan nilai tambah, ada 3 faktor. Yang pertama adalah dokter yang expert di bidang estetik, yang kedua fasilitas dan tempat akan melaksanakan prosedur estetik, baik itu center maupun rumah sakit, yang ketiga adalah komunikasi antara dokter dan seseorang agar mendapatkan persepsi yang sama tentang hal yang lebih baik, lebih indah, dan lebih cantik dari sebelumnya. Di center kami terdapat beberapa jenis facial wajah. Metode facial wajah ini merupakan gabungan dari pengangkatan sel kulit mati, peremajaan kulit, pengencangan kulit, serta sekaligus memberikan nutrisi ke dalam kulit. Facial ini jauh dari rasa sakit. Setelah perawatan selesai, klien akan merasakan kulit tampak lebih cerah, lembab, dan juga bersih. Center kami memiliki laser dengan teknologi tercanggih. Yang pertama, dengan kecepatan picosecond dengan menggabungkan 3 gelombang laser. 3 gelombang laser tersebut yakni 1064, 785 nanometer, dan 532 nanometer dalam satu sistem laser, serta
pulse ultrashot yang memungkinkan terjadinya dampak fotoakustik yang kuat untuk memecah partikel pigmen. Saya melakukan treatment body sculpting di sini, di mana ada proses bedah yang harus dilakukan untuk merampingkan bagian tubuh tertentu. Tapi sebelumnya, saya juga sudah konsultasi dengan dokter-dokter senior di sini, di mana beliau memberikan penjelasan detail tentang proses treatment yang memang jauh dari kesan menyeramkan, dan jujur saya sangat puas dengan hasilnya. Seringkali pola diet dan olahraga belum bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Masih kita dapatkan tumpukan lemak pada tempat-tempat yang tidak diinginkan yang mengganggu secara estetik. Disharmoni bentuk tubuh dapat diatasi dengan body contouring. Body contouring adalah tindakan untuk memperbaiki bentuk tubuh dengan mengurangi dan menambah bagian tertentu agar menjadi lebih ideal dan harmoni. Dan di Rumah Sakit IMC Sentul, Plastic Surgery and Aesthetic Center dapat melakukan tindakan tersebut dengan minimal invasive laser surgery sehingga masalah tersebut dapat kita atasi. Blefaroplasti adalah operasi pada kelopak mata yang bisa dilakukan pada usia tua dan usia muda. Pada usia tua biasanya karena kelebihan kulit atau lemak. Kita lakukan operasi dengan mengurangi kulit dan mengurangi lemaknya sehingga didapat pandangan mata yang lebih lebar dan lebih kelihatan lebih muda lagi. Yang kedua adalah operasi pada anak muda, di mana biasanya karena tidak punya lipatan mata. Dan kita biasanya operasi adalah membuang kulit dan membuat lipatan mata sehingga mata kelihatan lebih lebar dan lebih cantik lagi.
Days and Talk kembali menyapa Anda bersama narasumber saya, Dr. G.A. Kusmiati Mar, selaku Direktur Rumah Sakit IMC Sentul. Sebelum jeda, tadi saya sempat bertanya ya dokter, apa tantangan yang pernah dihadapi oleh Rumah Sakit IMC Sentul, dokter? Ya, tantangan tentu selalu ada, khususnya menyangkut kepercayaan dari klien, karena bidang kesehatan tidak seperti bidang yang lainnya. Gampang untuk mencari kepercayaan dari klien. Nah, untuk kami memang di bidang kesehatan tidak mudah, tetapi kami percaya dengan niat usaha kami, di mana kami selalu berusaha untuk terus memberikan yang terbaik bagi pasien, di mana SDM kami selalu memberikan pelayanan dengan integritas, profesionalisme, yang tentunya juga berusaha untuk sesuai dengan standar best practice, dan kami di kesehatan tentu ada standar yang melalui tolak ukur tertentu, dan kami terima kasih atas dukungan dari teman dan masyarakat. Kami sudah meraih akreditasi paripurna. Ya, artinya kami berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan yang sebaik mungkin bagi masyarakat. Jadi tantangannya adalah meraih kepercayaan dari masyarakat. Oh, itu yang sulit ya dokter. Tapi kami optimis dengan tadi ya kita lihat animo masyarakat. Saya percaya ketika mereka sudah datang kepada kami menjalani pelayanan kesehatan, kami optimis kami bisa komitmen untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Ya, luar biasa sekali. Kalau begitu dokter, bagaimana dengan peningkatan layanan unggulan di Rumah Sakit IMC Sentul? Oke, layanan unggulan kami saat ini adalah pain management dan minimal invasif khusus untuk bedah syaraf, dan satunya lagi adalah estetik dan bedah plastik. Bedah plastik tidak melulu berbicara soal kecantikan, tetapi juga mengenai rekonstruksi. Artinya bila seseorang menginginkan atau karena satu dan lain hal membutuhkan rekonstruksi, maka kami sudah mampu melakukan itu di sini. Iya. Jadi dari pelayanan yang mulai sederhana, bagaimana merawat kulit agar tetap tampil prima, kami juga sudah mampu melakukan bedah plastik rekonstruksi, dan untuk pelayanan pain management kami sudah bisa melakukan berbagai teknologi untuk mengatasi nyeri. Ya, dokter, peningkatan bukan hanya soal pelayanan ya dokter. Betul. Nah, bagaimana dengan peningkatan mutu manajemen? Ya, mutu manajemen kami setiap minggu, setiap hari Senin kita akan selalu duduk bareng berkoordinasi. Ya, kita saling berdiskusi, mendiskusikan hal-hal apa saja yang perlu kami tingkatkan dengan fokus pada patient safety dan service excellence. Karena kami ingin ada healthcare experience atau patient journey yang terus semakin baik, sehingga kepercayaan masyarakat semakin bertambah. Lalu bagaimana dengan ketersediaan SDM? Iya, SDM keperawatan kita memang terus hunting, kita kerjasama dengan pendidikan di bidang keperawatan, juga untuk SDM yang lainnya. Untuk SDM dokter kami terus akan menambah SDM khususnya untuk pelayanan subspesialis, dan kami mencari dokter-dokter yang berdomisili di sekitar rumah sakit tentunya, agar kami bisa memberikan pelayanan dalam waktu yang cepat, tepat, dan selalu tersedia di setiap saat. Ya, terima kasih dokter. Pemirsa, kita akan menyaksikan lebih lanjut dengan Rumah Sakit IMC Sentul selepas tayangan berikut ini. Membuka mata adalah momen berharga. Momen yang harus disyukuri. Untuk setiap awalan baru,
untuk setiap usaha dan tekad keyakinan. Memberikan yang terbaik untuk yang dicintai. Faktor penting yang perlu dilakukan sebelum seseorang melakukan prosedur estetik, yaitu tindakan untuk mendapatkan nilai tambah, ada 3 faktor. Yang pertama adalah dokter yang expert di bidang estetik, yang kedua fasilitas dan tempat akan melaksanakan prosedur estetik, baik itu center maupun rumah sakit, yang ketiga adalah komunikasi antara dokter dan seseorang agar mendapatkan persepsi yang sama tentang hal yang lebih baik, lebih indah dan lebih cantik dari sebelumnya. Di center kami terdapat beberapa jenis facial wajah. Metode facial wajah ini merupakan gabungan dari pengangkatan sel kulit mati, peremajaan kulit, pengencangan kulit, serta sekaligus memberikan nutrisi ke dalam kulit. Facial ini jauh dari rasa sakit. Setelah perawatan selesai, klien akan merasakan kulit tampak lebih cerah, lembab, dan juga bersih. Center kami memiliki laser dengan teknologi tercanggih. Yang pertama, dengan kecepatan picosecond dengan menggabungkan 3 gelombang laser. 3 gelombang laser tersebut yakni 1064, 785 nanometer, dan 532 nanometer dalam satu sistem laser, serta pulse ultrashot yang memungkinkan terjadinya dampak fotoakustik yang kuat untuk memecah partikel pigmen. Saya melakukan treatment body sculpting di sini, di mana ada proses bedah yang harus dilakukan untuk merampingkan bagian tubuh tertentu. Tapi sebelumnya, saya juga sudah konsultasi dengan dokter-dokter senior di sini, di mana beliau memberikan penjelasan detail tentang proses treatment yang memang jauh dari kesan menyeramkan, dan jujur saya sangat puas dengan hasilnya. Seringkali pola diet dan olahraga belum bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal. Masih kita dapatkan tumpukan lemak pada tempat-tempat yang tidak diinginkan yang mengganggu secara estetik. Disharmoni bentuk tubuh dapat diatasi dengan body contouring. Body contouring adalah tindakan untuk memperbaiki bentuk tubuh dengan mengurangi dan menambah bagian tertentu agar menjadi lebih ideal dan harmoni. Dan di Rumah Sakit IMC Sentul, Plastic Surgery and Aesthetic Center dapat melakukan tindakan tersebut dengan minimal invasive laser surgery sehingga masalah tersebut dapat kita atasi.
Blefaroplasti adalah operasi pada kelopak mata yang bisa dilakukan pada usia tua dan usia muda. Pada usia tua biasanya karena kelebihan kulit atau lemak. Kita lakukan operasi dengan mengurangi kulit dan mengurangi lemaknya sehingga didapat pandangan mata yang lebih lebar dan lebih kelihatan lebih muda lagi. Yang kedua adalah operasi pada anak muda, di mana biasanya karena tidak punya lipatan mata. Dan kita biasanya operasi adalah membuang kulit dan membuat lipatan mata sehingga mata kelihatan lebih lebar dan lebih cantik lagi. Kembali lagi bersama saya Elna Kartina Farida di Days and Talk. Dokter, Rumah Sakit IMC Sentul ini sering sekali mengadakan bakti sosial ya. Nah, apakah kegiatan bakti sosial ini termasuk kebahagiaan dari dokter? Ya, tentu kami praktisi kesehatan, saya selalu mengatakan pada teman-teman, setiap praktisi kesehatan pasti memiliki panggilan jiwa atau panggilan hati untuk melayani. Salah satunya adalah melayani untuk masyarakat yang memang sangat membutuhkan, namun mereka punya keterbatasan. Saya bersyukur saya bergabung dengan IMC, di mana IMC Sentul ini sudah memiliki program CSR dan kami selalu melakukan 1 tahun 2 kali. Dan tahun ini kita sudah lakukan operasi yang pertama katarak, kemudian operasi yang berikutnya adalah bibir sumbing dengan hernia. Itu kami fokuskan bagi masyarakat yang betul-betul membutuhkan pelayanan kesehatan namun punya keterbatasan. Tentu saja kami memang bekerja sama dengan pihak ketiga yang membantu kami untuk mencarikan masyarakat yang memang membutuhkan. Dokter, misalnya nih ya dokter, ada masyarakat di pelosok yang ingin mengikuti kegiatan bakti sosial. Apakah ada syarat tertentu? Syarat tertentu tidak ada. Yang pasti memang kami harus lakukan screening dulu untuk mengetahui apakah betul-betul masyarakat ini membutuhkan kesehatan dan memang bisa kami tangani. Artinya kondisi kesehatannya memungkinkan untuk kami tangani. Karena tentu untuk mengatasi problem kesehatannya kami harus pantau terlebih dahulu dengan kondisi yang prima, baru kita lakukan tindakan agar hasilnya pun prima tentunya. Apakah di Rumah Sakit IMC Sentul ini juga berlaku BPJS? Ya, untuk BPJS kami sudah melakukan kerjasama dan sudah credentialing, tetapi untuk pelayanan BPJS, untuk pelayanan kesehatan dengan jaminan BPJS, kami merencanakan akan segera dimulai di pertengahan Januari, karena ini sedang persiapan untuk penandatanganan MOU dengan pihak BPJS. Sabar ya. Sabar. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Seperti yang kita ketahui, pemerintah Kabupaten Bogor mempunyai program Pancakarsa, di mana salah satunya itu ada Karsa Sehat ya. Nah, peran apa yang dimainkan oleh Rumah Sakit IMC Sentul dalam mewujudkan pemerintah Kabupaten Bogor Sehat? Ya. Kami bekerja sama dan kami akan support setiap program dari pemerintah. Kami mulai dari promotif preventif, tentunya kuratif dan rehabilitatif. Saya beri contoh untuk paling sederhana adalah meningkatkan kesadaran masyarakat untuk pola hidup sehat. Kami bekerja sama dengan kecamatan, setiap hari Jumat ada olahraga sehat. Setiap hari Jumat dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan.
Kemudian setiap hari Senin kami bekerja sama dengan Radio Tegar Beriman milik Pemda Kabupaten Bogor. Itu health talk tentang sekitar kesehatan yang memang bisa diajukan oleh masyarakat, topik yang ingin dibawakan. Jadi ada promosi atau health talk tentang berbagai macam penyakit. Ya, baik dokter. Pemirsa, kita akan kembali setelah tayangan berikut ini. Tetap di Days and Talk. Membuka mata adalah momen berharga. Momen yang harus disyukuri. Untuk setiap awalan baru, untuk setiap usaha dan tekad keyakinan. Memberikan yang terbaik untuk yang dicintai. Faktor penting yang perlu dilakukan sebelum seseorang melakukan prosedur estetik, yaitu tindakan untuk mendapatkan nilai tambah, ada 3 faktor. Yang pertama adalah dokter yang expert di bidang estetik. Yang kedua, fasilitas dan tempat akan melaksanakan prosedur estetik, baik itu center maupun rumah sakit. Yang ketiga adalah komunikasi antara dokter dan seseorang agar mendapatkan persepsi yang sama tentang hal yang lebih baik, lebih indah, dan lebih cantik dari sebelumnya. Di center kami terdapat beberapa jenis facial wajah. Metode facial wajah ini merupakan gabungan dari pengangkatan sel kulit mati, peremajaan kulit, pengencangan kulit, serta sekaligus memberikan nutrisi ke dalam kulit. Facial ini jauh dari rasa sakit. Setelah perawatan selesai, klien akan merasakan kulit tampak lebih cerah, lembab, dan juga bersih. Center kami memiliki laser dengan teknologi tercanggih. Yang pertama, dengan kecepatan picosecond dengan menggabungkan 3 gelombang laser. 3 gelombang laser tersebut yakni 1064, 785 nanometer, dan 532 nanometer dalam satu sistem laser, serta pulse ultrashot yang memungkinkan terjadinya dampak fotoakustik yang kuat untuk memecah partikel pigmen. Saya melakukan treatment body sculpting di sini, di mana ada proses bedah yang harus dilakukan untuk merampingkan bagian tubuh tertentu. Tapi sebelumnya, saya juga sudah konsultasi dengan dokter-dokter senior di sini, di mana beliau memberikan penjelasan detail tentang proses treatment yang memang jauh dari kesan menyeramkan, dan jujur saya sangat puas dengan hasilnya. Seringkali pola diet dan olahraga belum bisa mendapatkan bentuk tubuh yang ideal.
masih kita dapatkan tumpukan lemak pada tempat-tempat yang tidak diinginkan yang mengganggu secara estetik. Disharmoni bentuk tubuh dapat diatasi dengan body contouring. Body contouring adalah tindakan untuk memperbaiki bentuk tubuh dengan mengurangi dan menambah bagian tertentu agar menjadi lebih ideal dan harmoni. Dan di Rumah Sakit IMC Sentul, Plastic Surgery and Aesthetic Center dapat melakukan tindakan tersebut dengan minimal invasive laser surgery sehingga masalah tersebut dapat kita atasi. Blefaroplasti adalah operasi pada kelopak mata yang bisa dilakukan pada usia tua dan usia muda. Pada usia tua biasanya karena kelebihan kulit atau lemak. Kita lakukan operasi dengan mengurangi kulit dan mengurangi lemaknya sehingga didapat pandangan mata yang lebih lebar dan lebih kelihatan lebih muda lagi. Yang kedua adalah operasi pada anak muda, di mana biasanya karena tidak punya lipatan mata. Dan kita biasanya operasi adalah membuang kulit dan membuat lipatan mata sehingga mata kelihatan lebih lebar dan lebih cantik lagi. Baik dokter, kita lanjutkan perbincangan kita kali ini. Tahun ini tema Hari Kesehatan Nasional yaitu Generasi Sehat Indonesia Unggul. Bagaimana nih kita caranya memaknai tema tersebut? Ya, memang generasi sekarang lebih banyak di dalam kehidupan kesehariannya itu selalu sibuk dengan kegiatannya. Ya. Oleh sebab itu kami selalu memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana selalu menjaga pola hidup sehat, ya. Dan ini kita memang harus selalu gencar mengedukasikan kepada generasi muda. Kenapa generasi muda kan sekarang senangnya yang instan, ya. Sementara mereka persaingan cukup ketat, ya. Oleh sebab itu kita selalu memberikan penyuluhan dan selalu aktif di dalam setiap kegiatan generasi muda agar mereka betul-betul menyadari bahwa kesehatan itu sangat penting, ya. Olahraga jalan kaki itu bagus loh, gitu ya. Oleh sebab itu kegiatan ulang tahun yang ke-6 ini kita mengajak masyarakat untuk fun run. Ya istilahnya sih bilangnya run, tapi ya saya tidak mengajak mereka untuk lari menjadi cepet-cepetan menuju finish, ya. Karena memang
kali ini kami mengajak masyarakat untuk bergembira. Oleh sebab itu kami tambahkan depannya color, ya, agar mereka menyadari bahwa hidup kita ini penuh warna. Jadi jangan melulu bersaing, jangan melulu kerja keras, dan jangan juga fokus dengan gadget. Betul. Karena lihat lingkungan Sentul begitu menawan ya, udaranya sejuk, masih banyak pepohonan. Kalau kita lihat dari jendela masih lihat gunung yang indah. Jadi setiap pagi mari kita nikmati hidup pagi kita dengan jalan pagi sambil menikmati udara yang sejuk dan juga bisa berinteraksi dengan seluruh keluarga. Ya, sambil jalan, sambil bercengkerama, dan kita juga bisa mendapatkan kesehatan yang sempurna. Betul sekali. Lalu dokter, bagaimana dengan kerjasama yang dibangun Rumah Sakit IMC Sentul dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, swasta maupun masyarakat itu sendiri? Ya, dengan pemerintah saya sangat bersyukur. Ya. Pemda setempat Kabupaten Bogor sangat mensupport kami di dalam setiap kegiatan. Kami selalu dilibatkan, termasuk hari ini bahkan saya sampai disupport oleh Pak Camat. Pak Camat datang hadir berlari bersama kami semua dari mulai start sampai finish loh, ya. Kemudian juga dengan korporasi tentu kami juga selalu mengadakan gathering bersama dengan insurans, dan selalu saya katakan bahwa saya tidak akan pernah melupakan komunitas setempat, sehingga kami selalu secara rutin mengadakan health talk untuk masyarakat setempat secara berkala. Karena pengetahuan kesehatan bukan milik praktisi kesehatan, justru milik masyarakat. Nah, itu. Baik dokter, pesan apa nih dari dokter mengenai perayaan ulang tahun Rumah Sakit IMC Sentul dan Hari Kesehatan Nasional? Iya, saya ingin mengungkapkan kepada masyarakat bahwa kesehatan itu lebih dari segalanya, dan kesehatan itu bisa dimulai dari hal-hal yang mudah. Selalu perhatikan gejala atau deteksi awal atau keluhan awal, atau saya selalu mengatakan alarm tubuh. Tubuh itu selalu memberikan alarm ketika kita membutuhkan istirahat, ketika membutuhkan lebih banyak makanan yang bergizi. Itu ada alarm-alarm tubuh. Seringkali karena kegiatan atau aktivitas kita nyaris melupakan atau mengabaikan alarm itu. Contoh, kalau kita sudah sangat ngantuk ya jangan paksa. Ya, tidur aja. Cukup 20 menit, habis itu kita akan segar kembali. Ya. Kemudian ketika kita kok biasanya kalau kita setiap pagi, setiap hari kok ke kamar mandi atau ke toilet itu begitu mudah, lancar, kok sekarang sulit. Artinya kita mesti melihat bahwa mungkin pola makan kita beberapa waktu terakhir tidak seimbang. Iya, seperti itu. Jadi ada alarm-alarm tubuh yang harus kita perhatikan ya. Dan saya kira mulai mengenali diri sendiri, maka kita akan tahu bahwa kondisi tubuh kita apakah memerlukan penanganan kesehatan lebih lanjut atau memang kita dalam kondisi yang bugar. Minum yang cukup juga penting ya. Jadi seringkali kita juga mengabaikan dengan aktivitas kita keseharian, kita lupa minum. Ya, betul. Banyak ya orang yang melupakan minum air putih nih dokter. Iya. Gimana ya tuh? Ya, memang kita harus selalu mengerti bahwa 60% dari tubuh kita itu adalah air. Oleh sebab itu ya kita memang memerlukan air yang cukup untuk membalans tubuh kita. Ya, air sangat penting ya untuk tubuh kita. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ki Agusmiati Mars telah bergabung dalam dialog kami hari ini. Semoga Rumah Sakit IMC Sentul dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakatnya. Amin. Dan sekali lagi selamat ulang tahun Rumah Sakit IMC Sentul dan selamat Hari Kesehatan Nasional. Marilah bersama kita wujudkan generasi sehat agar lebih bahagia dan sejahtera. Saya Alna Kartina Farida, salam sehat dan sampai jumpa.